Kabut perlahan turun menyelimuti jalur pendakian Gunung Lawu. Pohon-pohon pinus menjulang tinggi, dan suara angin yang mendesir di antara dedaunan terdengar seperti bisikan yang tak ingin dijawab. Udara dingin menusuk tulang, dan suasana begitu sunyi, seolah alam menahan napas. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya, like, share, and komentar video ini. Di tengah sunyi itulah, banyak pendaki bercerita tentang satu tempat aneh yang kadang terlihat, dan kadang tidak. Sebuah warung sederhana, berdiri di lereng terjal, di jalur yang hanya dilewati oleh mereka yang cukup nekat untuk menantang Gunung Lawu melalui Cemoro Sewu. Bukan warung biasa, bukan tempat singgah biasa. Nama warung ini adalah Warung Embok Iem. Tapi anehnya, tidak semua pendaki berhasil menemukannya. Sebuah cerita bermula dari sekelompok pendaki muda asal Jogja, yang naik di tengah malam, berharap tiba di puncak saat matahari terbit. Mereka mendaki pelan, menembus gelap dan dingin, dengan hanya senter dan nyali sebagai penerang. Di pos 3, salah satu dari mereka merasa sangat lelah dan lapar. Lalu, seperti keajaiban, kabut yang tadinya pekat seketika memudar, dan samar-samar terlihat lampu temaram dari sebuah gubuk kecil. Tercium bau kopi dan gorengan hangat. Warung di tengah gunung. Mereka masuk, duduk, dan disambut oleh seorang wanita tua berjari kurus namun senyumnya hangat. "Mau makan dulu, Le?" katanya lembut. Di meja, tersedia nasi bungkus, gorengan, dan kopi hitam yang masih mengepul. Mereka makan sambil tertawa. Salah satu dari mereka bahkan sempat berkata, "Gila sih, ini warung di mana-mana tetap ada, bahkan di gunung pun nongol." Tapi, ketika mereka melanjutkan perjalanan dan bertemu rombongan pendaki lain di pos 4, mereka bercerita tentang warung itu. Rombongan lain terdiam. "Tadi kalian nemu warung? Di mana?" "Kira-kira 20 menit sebelum pos 3, di belokan jalur batu itu." Rombongan lain saling pandang. "Kita juga lewat situ. Tapi nggak ada warung. Bahkan nggak ada jejak orang sama sekali." Mereka pun turun keesokan harinya lewat jalur yang sama. Namun kali ini, meski matahari sudah tinggi dan kabut mulai menghilang, warung itu tidak ada. Yang ada hanyalah pohon tumbang dan tanah lembab. Tidak ada gubuk. Tidak ada bekas api. Tidak ada jejak langkah. Tidak ada bau gorengan. Dan yang paling menyeramkan, di saku salah satu pendaki, masih ada satu gorengan yang dibungkus dengan daun pisang. Padahal warungnya tidak terlihat sama sekali. Cerita ini tidak terjadi satu kali. Sudah puluhan, bahkan mungkin ratusan pendaki yang mengaku pernah merasakan kehadiran warung Embok Iem di tempat yang tak tetap. Kadang ada, kadang tidak. Kadang muncul di antara kabut, kadang lenyap begitu saja seperti mimpi. Apakah warung itu benar-benar nyata? Ataukah hanya ilusi dari lelah dan dinginnya jalur pendakian Lawu? Tidak ada yang tahu pasti. Tapi satu hal yang jelas, cerita ini terus hidup. Dari mulut ke mulut. Dari tenda ke tenda. Dan mungkin saja, jika kamu cukup beruntung, atau sial, kamu akan menemukannya juga. Lalu kamu akan duduk, menyeruput kopi hangat, tanpa sadar bahwa kamu mungkin sedang berbicara dengan seseorang yang bukan berasal dari dunia ini. Gunung Lawu bukanlah sekadar gunung biasa. Di balik keindahan alam dan hijaunya pepohonan, ia menyimpan ribuan cerita yang tak lekang oleh waktu. Dan di salah satu jalur pendakian paling terkenal, yaitu Cemoro Sewu, berdiri sebuah warung kecil yang telah melegenda, Warung Embok Iem. Warung ini, bagi sebagian orang, adalah penyelamat. Bagi yang lain, adalah misteri yang membingungkan. Embok Iem sendiri, menurut para pendaki senior, adalah sosok wanita paruh baya yang ramah dan sederhana. Ia bukan hanya dikenal karena gorengan dan kopi hitamnya yang legendaris, tapi juga karena keberadaannya yang aneh. Selalu ada, tapi tidak selalu bisa ditemukan. Banyak yang mengatakan warung ini sudah ada sejak tahun 1980-an. Berdiri seadanya di tengah jalur pendakian, tanpa pelang nama, tanpa penerangan modern, dan tanpa fasilitas canggih. Hanya sebuah bangunan kecil dari kayu, beratapkan seng, dengan tikar lusuh dan bangku dari batang pohon. Tapi justru kesederhanaannya itulah yang membuatnya begitu hidup di dalam cerita-cerita pendaki. Yang menarik, warung ini tidak pernah tutup. Hujan badai, kabut tebal, bahkan saat malam pergantian tahun ketika ribuan pendaki memadati Lawu,
warung Embok Iem tetap buka. Tak ada jam operasional. Tak ada jadwal libur. Seolah-olah warung ini tidak terpengaruh waktu. Pendaki yang pertama kali mendaki Lawu seringkali dibuat bingung. Kok bisa ada warung di tengah gunung setinggi ini? Tapi lebih aneh lagi, kenapa kadang warung ini tidak terlihat? Ada satu cerita dari seorang porter gunung senior. Ia mengantar rombongan pendaki dari luar negeri, dan saat sampai di pos 3, ia menyarankan agar mereka istirahat sejenak di warung Embok Iem. Tapi begitu sampai, warung itu tidak ada. Ia sampai berdiri kebingungan, karena baru 2 hari sebelumnya, ia mampir ke warung itu dan ngobrol langsung dengan Embok Iem sambil minum teh panas. Kini, yang ada hanya tanah kosong dan kabut. Dan bukan cuma itu, banyak yang mengaku saat melihat Embok Iem, wanita itu terlihat berbeda dari orang kebanyakan. Pakaian kebaya lusuh, kain batik tua yang warnanya sudah memudar, dan logat Jawanya yang sangat halus, seperti berasal dari masa yang lebih lama. Beberapa pendaki menyebut bahwa mereka merasa seperti kembali ke masa lalu saat berada di warung itu. Namun, saat mereka menanyakan ke pendaki lain, sebagian besar akan menjawab, "Embok Iem? Wah, kalau bisa ketemu beliau itu berarti kamu orang pilihan, Mas." Ya, seperti itulah cerita berkembang. Warung Embok Iem tak hanya dikenal karena lokasinya yang tak masuk akal, tapi juga karena sifatnya yang misterius. Ia seperti hanya muncul bagi orang-orang tertentu. Orang-orang yang memang diizinkan untuk melihatnya. Dari warung yang menjual kopi dan gorengan, ia berubah menjadi urban legend yang hidup, tersebar dari satu base camp ke base camp lain. Tidak ada dokumentasi resmi, tidak ada berita media besar, tapi semua pendaki Lawu tahu siapa itu Embok Iem. Dan kamu mungkin mulai bertanya-tanya sekarang, apakah Embok Iem itu benar-benar ada? Ataukah warung itu hanyalah cerminan dari sesuatu yang lebih dalam, lebih tua, dan lebih mistis dari yang bisa dijelaskan? Dan jika kamu ke Lawu suatu hari nanti, dan melihat warung itu berdiri di antara kabut, jangan lupa menyapa beliau. Karena tidak semua orang cukup beruntung bisa bertemu Embok Iem. Di balik keramahannya, warung Embok Iem menyimpan cerita-cerita yang tak pernah bisa dijelaskan secara logis. Cerita-cerita yang terus berulang dari generasi pendaki ke generasi berikutnya. Dan anehnya, semakin sering diceritakan, semakin banyak orang yang mengalami kejadian serupa. Seolah warung itu tidak hanya eksis secara fisik, tetapi juga secara metafisik. Sebut saja cerita dari seorang pendaki bernama Raka, yang mendaki Lawu saat malam Jumat Kliwon. Ia dan 2 temannya berangkat dari base camp Cemoro Sewu pukul 11 malam. Tujuannya adalah menyambut sunrise di puncak. Tapi di tengah perjalanan, saat kabut turun begitu tebal dan jalur mulai terasa asing, mereka melihat sebuah cahaya kuning keemasan menyala dari kejauhan. Awalnya mereka pikir itu lampu tenda pendaki lain. Tapi ketika mereka mendekat, terlihatlah sebuah warung kecil yang hangat. Suara kayu terbakar dan bau seduhan kopi hitam langsung menyambut. Seorang ibu tua berdiri di balik tungku, menyapa mereka dengan suara lirih. "Dari Jogja ya, Mas? Capek toh? Makan dulu sana, gorengannya masih panas." Raka dan kawan-kawan makan dengan lahap. Kopinya terasa sangat kuat, dan entah mengapa menenangkan. Setelah cukup istirahat, mereka pamit. Tapi sebelum pergi, Raka sempat bertanya, "Embok, kok bisa warungnya ada di sini terus ya? Nggak takut sendirian di hutan?" Embok Iem hanya tertawa kecil. "Lah, aku memang sudah di sini dari dulu kok, Mas. Lawu ini rumahku." Namun saat mereka sampai puncak dan bertemu rombongan lain, mereka menceritakan tentang warung yang mereka kunjungi. Tapi responnya bikin bulu kuduk mereka berdiri. "Warung? Di mana? Tadi kami nggak lihat apa-apa, dan jalur sepi total dari bawah sampai sini." Mereka pun penasaran, dan saat turun, mereka mencari titik di mana mereka semalam singgah. Tapi tidak ada apa-apa. Tanah kosong. Tidak ada bekas api, tidak ada warung, bahkan jejak kaki pun nyaris tak terlihat. Cerita ini bukan satu-satunya. Ada pula cerita dari seorang wanita pendaki asal Surabaya. Ia bercerita bahwa saat ia singgah di warung itu sendirian, Embok Iem terus menatapnya sambil menggumam pelan, seperti berdoa. Dan ketika ia hendak membayar, Embok Iem hanya berkata, "Mbak Yu sudah pernah ke sini sebelumnya."
Mbak Yu dulu pernah hilang di laut tahun 1998. Wanita itu terdiam. Ia memang pernah mendaki laut tahun 1998 bersama kakaknya, dan kakaknya hilang di tengah jalur. Tak pernah ditemukan hingga sekarang. Cerita-cerita seperti ini menumpuk dari blog, dari testimoni YouTube, dari komentar netizen, dari grup pendaki. Bahkan ada satu cerita yang menyebutkan seorang pendaki melihat warung itu berdiri di atas jurang. Ya, di atas jurang. Seolah melayang, tapi terlihat seperti nyata. Dan ketika ia melangkah mendekat, warung itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan hanya aroma kopi yang samar di udara. Apakah warung ini hanya ilusi dari rasa lelah yang luar biasa? Atau apakah Mbok Iem bukanlah manusia biasa? Beberapa warga lokal percaya bahwa Mbok Iem adalah penjaga jalur, sosok gaib yang menolong pendaki yang sedang kelelahan atau tersesat. Ia bisa muncul dalam wujud warung, kopi, dan kehangatan, tapi tujuannya bukan sekadar memberi makan, melainkan menyelamatkan. Sebagian lain mengatakan bahwa Mbok Iem adalah bagian dari lau itu sendiri. Ia tak pernah lahir, tak pernah mati. Ia hanya ada. Dan semakin lama kamu mendaki lau, semakin kamu sadar bahwa gunung ini bukan sekadar gunung. Ia hidup. Ia memilih. Dan terkadang, ia mengirimkan sosok seperti Mbok Iem untuk berinteraksi dengan manusia. Tapi hanya jika kamu terpilih. Di balik kisah-kisah yang membuat bulu kuduk berdiri, ada satu pertanyaan yang mengganggu banyak orang. Apakah warung Mbok Iem benar-benar ada? Atau semuanya hanyalah cerita mistis yang dibesar-besarkan? Untuk menjawab itu, kita harus menyelami lebih dalam, bukan hanya cerita, tapi fakta yang bisa ditelusuri. Warung Mbok Iem memang nyata. Banyak pendaki yang berhasil memotretnya, banyak vlog yang menunjukkan bangunan kayu sederhana itu, lengkap dengan tungku, termos besar, dan kursi-kursi dari bambu. Bahkan beberapa jurnalis dan konten kreator telah mendatangi langsung warung tersebut, dan bertemu langsung dengan Mbok Iem. Namun, ada sesuatu yang tetap membuat semua ini tidak sepenuhnya bisa dijelaskan secara rasional. Salah satunya adalah soal lokasi. Warung Mbok Iem terletak di antara pos 3 dan pos 4 jalur Cemoro Sewu. Tapi masalahnya, posisinya seringkali berpindah. Pendaki yang datang pada hari yang sama tapi dalam waktu berbeda, bisa mengatakan bahwa warung itu berada di tempat yang tidak sama. Ada yang bilang di belokan tajam setelah pos 3. Ada yang bilang justru sebelum pos 4. Bahkan ada yang bersumpah mereka menemukannya tak jauh dari jurang. Bagaimana mungkin sebuah bangunan permanen bisa berpindah-pindah? Kemudian soal jam buka. Dalam dunia logika, tak ada warung yang bisa buka 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa listrik dan persediaan logistik yang jelas. Tapi Mbok Iem, entah bagaimana caranya, selalu punya nasi hangat, gorengan, kopi, teh, dan air panas. Bahkan saat malam hari, saat tidak ada orang lewat, ia tetap ada di sana. Sendirian. Beberapa orang berusaha membuktikan keanehan ini dengan mengamati warung tersebut. Tapi hasilnya, justru membuat semuanya makin membingungkan. Seorang YouTuber asal Solo mencoba menginap semalaman di dekat warung untuk mengamati Mbok Iem. Tapi saat ia bangun pukul 3 dini hari, warung itu kosong. Tidak ada Mbok Iem. Tidak ada suara. Tidak ada api. Hanya kabut dan kegelapan. Tapi begitu pagi tiba, Mbok Iem kembali muncul, lengkap dengan semua dagangannya, seolah tak pernah pergi. Apakah warung ini ada penjaganya? Beberapa warga lokal percaya bahwa Mbok Iem memang manusia biasa, tapi dijaga oleh makhluk halus yang menjadikannya kebal, aman dari gangguan, dan bisa terus eksis di tempat yang sangat tidak masuk akal. Ada juga yang menyebut bahwa warung ini berlapis dimensi. Tidak semua orang bisa melihatnya, tergantung niat hati dan kondisi spiritual mereka saat mendaki. Teori lain lebih ekstrim, menyebut bahwa warung ini adalah bagian dari kerajaan gaib Gunung Lawu. Sebuah kerajaan tak kasat mata yang eksistensinya telah diceritakan dari zaman Majapahit. Dan Mbok Iem adalah penjaga gerbang yang menyamar sebagai penjual gorengan. Tapi satu hal yang tak bisa disangkal. Mbok Iem itu ada, tapi tidak selalu bisa ditemukan. Ada pendaki yang naik berkali-kali dan tak pernah melihatnya. Ada yang baru pertama naik langsung disambut dengan teh manis panas.
Ada yang datang dengan logika penuh, dan pulang dengan rasa percaya pada hal-hal yang tak terlihat. Perbedaan antara fakta dan mitos begitu tipis di sini. Karena Lawu bukan tempat untuk menguji akal sehat. Ia adalah tempat di mana logika berhenti, dan cerita rakyat mengambil alih. Mereka yang datang hanya dengan mata, mungkin tak akan melihat apa-apa. Tapi mereka yang datang dengan hati, mungkin akan duduk di warung itu, disuguhi kopi panas, dan berbincang dengan sosok yang, entah berasal dari dunia yang mana. Setelah semua cerita yang telah kamu dengar, pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah warung itu benar-benar ada? Tapi, siapa sebenarnya Mbok Iem itu? Karena di balik senyumnya yang tulus dan sapanya yang ramah, tersimpan sesuatu yang jauh lebih dalam. Terlalu dalam untuk dijelaskan oleh kata-kata. Terlalu halus untuk disentuh oleh logika. Beberapa pendaki yang pernah bertemu Mbok Iem mengaku merasakan kedamaian yang aneh. Mereka mengatakan, saat duduk di warung itu, semua rasa lelah seperti menguap. Bahkan luka di kaki mereka terasa reda. Tidak sedikit yang menangis, bukan karena takut, tapi karena perasaan yang tak bisa dijelaskan. Seolah mereka sedang dihibur oleh seorang ibu, yang sudah lama tak mereka miliki. Tapi setelah turun gunung, saat mereka mencoba mencari tahu lebih jauh tentang Mbok Iem, mereka menemui jalan buntu. Tidak ada data resmi. Tidak ada nomor telepon. Tidak ada akun media sosial. Bahkan, saat mereka bertanya ke warga sekitar base camp, ada yang menjawab, Mbok Iem? Wah, dulu memang ada, tapi katanya beliau sudah lama meninggal, Mas. Mungkin sampean ketemu siapa, ya, endak tahu. Dan disinilah semua berubah. Apa yang awalnya hanya dianggap cerita mistis mulai memiliki lapisan yang lebih dalam. Bukan sekadar kisah seram, tapi refleksi dari sesuatu yang spiritual. Plot twistnya, beberapa orang percaya bahwa warung Mbok Iem itu bukan tempat fisik, tapi ruang perantara. Tempat yang hanya muncul ketika seseorang sedang berada di ambang batas, antara kekuatan dan kelelahan, antara logika dan iman, antara dunia nyata dan dunia lain. Warung itu muncul untuk membantu. Tapi hanya jika kamu benar-benar membutuhkan bantuan. Dan mungkin, saat kamu sedang dalam keadaan paling rapuh, paling lelah, paling tersesat, kamu akan menemukan warung itu berdiri di tengah kabut. Dengan Mbok Iem tersenyum lembut di balik kepulan uap kopi. Dan kamu akan duduk. Dan kamu akan merasa seperti pulang. Sekarang, kami ingin bertanya padamu. Apakah kamu pernah mendaki Gunung Lawu? Apakah kamu pernah melihat warung Mbok Iem? Atau, apakah kamu hanya mendengar ceritanya dari orang lain? Tulis pengalamanmu di kolom komentar. Karena mungkin, cerita kamu adalah potongan penting dari misteri ini. Dan kalau video ini menyentuh 100.000 views, kami akan naik langsung ke Gunung Lawu. Mencari warung Mbok Iem. Bukan sekadar untuk membuktikan, tapi untuk merasakan sendiri. Apakah semua ini nyata, atau hanya ilusi di balik kabut Lawu? Dan siapa tahu, kita akan duduk bersama, menyeruput kopi hangat, di warung yang hanya muncul untuk mereka yang terpilih. Jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, like and share video ini ke teman dan keluarga terdekat Anda biar merasakan ketegangan dalam cerita ini. Terima kasih.